Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sintawati. Saya akan menjelaskan yaitu etika dalam sistem informasi. Etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses dan dikenal dengan akronim PAPA. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki oleh para bawahannya, karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal seperti itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Yang kedua adalah akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Sebuah kasus yang dialami oleh para penyewa apartemen di Amerika yang karena sesuatu hal pernah bertengkar dengan pemilik apartemen. Dampaknya terdapat tanda tidak baik dalam basis data dan hal ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan apartemen. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap properti yang sedang digalakan saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Ketika terdapat gugatan bahwa sistem Windows itu meniru sistem Mac. Yang keempat, akses. Fokus dari masalah akses adalah para penyediaan akses untuk semua kalangan sesuai dengan wewenangnya. Sebagai contoh, untuk mendukung pengaksesan informasi web bagi orang buta, Webby menyediakan browser khusus yang diberi nama Webby. Browser ini hanya menampilkan teks. Browser bernama Homer yang diciptakan Universitas of Ljubljana, Slovenia mampu mengeluarkan suara. Browser lain bernama Pastebak memiliki proses percakapan dan dapat mengubah isi halaman web ke dalam bentuk suara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keamanan dalam sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Yang aktif merupakan kecurangan atau kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif merupakan kesalahan manusia dan bencana alam. Metode umum yang sering digunakan orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer yang pertama, memanipulasi pemasukan. Yang kedua, pergantian program. Yang ketiga, pergantian data secara langsung. Yang keempat, pencurian data. Yang kelima, sabotase. Yang keenam, penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputer. Beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan hacking seperti berikut. Yang pertama, denial of service, yang dilakukan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem terjadi macet, dan dengan mencari kelemahan dan menyerang pada sistem. Yang kedua, sniffer atau teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak yang melintasi internet, penangkapan password atau isinya. Yang ketiga, spoofing, melakukan pemalsuan alamat email, web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi penting seperti password atau nomor kartu kredit. Yang keempat, virus merupakan penggalan kode yang dapat menggandakan dengan cara menyalin kode atau menempelkan berkas program seperti Excel pada DOS. Contoh virus jahat seperti CIH atau Sembly yang melakukan penularan pada email. Yang kelima, cacing atau worm, program yang dapat menggandakan dan menular komputer dalam jaringan. Yang keenam, BOM, logika dan BOM waktu, atau disebut logic bomb dan time bomb, program yang beraksi suatu kejadian atau selang waktu berlalu. Yang ketujuh, kuda Trojan atau Trojan Horse, program yang dirancang digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Perangkat lunak yang memata-matai juga perlu diwaspadai seperti spyware, perangkat lunak yang menyelinap, mengumpulkan informasi menggunakan komputer
menyampaikan informasi ke situs ketika pemakai sedang terhubungan internet. Yang kedua, pengendalian sistem informasi. Dibagi menjadi A. Kontrol administrasi, B. Pengembangan dan pemeliharaan, yang ketiga kontrol operasi, D. Proteks terhadap pusat dan data fisik, E. Kontrol perangkat keras, F. Kontrol terhadap akses komputer, G. Kontrol terhadap akses informasi, H. Kontrol terhadap perlindungan terakhir, yang selanjutnya kontrol administrasi. Untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya organisasi berdasarkan prosedur. Kontrol ini mencakup hal berikut. Yang pertama, mempublikasi kebijakan. Kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius. Yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasiannya disosialisasikan dilaksanakan dengan tegas, termasuk dalam pengambilan sistem, prosedur, pemulihan data, manajemen pengarsipan data. C. Perekrutan pegawai secara berhati-hati dengan diikuti orientasi, pembinaan, dan pelatihan yang diperlukan. D. Survei terhadap pegawai, termasuk cara melakukan kontrol kalau pegawai melakukan penyimpanan terhadap yang diharapkan. E. Pemisahan tugas pekerjaan dengan tujuan agar tidak seorang pun tidak dapat menguasai suatu proses yang terlengkap. Sekian. Perkenalkan, nama saya Emawati, NPM 1951020310. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem, kontrol operasi, perlindungan fisik terhadap pusat data, kontrol perangkat keras, dan kontrol akses terhadap sistem komputer. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kontrol terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kontrol ini diperlukan peran auditor sistem informasi yang harus dilakukan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem, agar sistem ini berjalan dengan benar, terkendali, termasuk dalam otoritas pemakai sistem. Yang kedua yaitu kontrol operasi. Kontrol operasi ini dimaksudkan agar sistem itu beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk dalam kontrol ini hal-hal ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembatasan akses pada pusat data, kontrol terhadap personil pengoperasi, kontrol terhadap peralatan, kontrol terhadap penyimpanan arsip, dan pengendalian terhadap virus. Yang ketiga yaitu perlindungan fisik terhadap pusat data. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Untuk mengantisipasi kegagalan sumber daya listrik biasa digunakan UPS. Personil yang bertanggung jawab perlu melakukan tindakan-tindakan seperti memberi peringatan kepada pemakai untuk segera memberhentikan aktivitas yang berhubungan dengan sistem komputer sekitarnya. Sistem memerlukan operasi yang tidak boleh diputus, misalnya kayak pelayanan rumah sakit. Yang keempat yaitu kontrol perangkat keras untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault toleran, yaitu toleran terhadap kegagalan. Sistem ini tetap dapat dijalankan sekalipun terdapat gangguan pada komponen-komponennya. Jika sistem ini mengalami kegagalan, maka komponen cadangan segera mengambil alih peran yang rusak itu. Sistem fault toleran diterapkan pada 5 level, yaitu yang pertama komunikasi jaringan, prosesor, penyimpanan eksternal, catu daya, dan transaksi. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap setiap pemakai sistem diberi otoritas yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama dan password. Sistem yang lebih maju mengombinasikan dengan teknologi seperti mesin ATM menggunakan kartu magnetik seperti langkah awal untuk mengakses sistem. Kemudian dilakukan dengan penulisan SIM, penulisan PIN,
Teknologi yang lebih canggih itu menggunakan sifat-sifat biologis, yaitu kayak memakai sidik jari dan retina mata sebagai kunci utama mengakses sistem itu. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lian Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lian Wijaya, NPM 1951020148. Di sini saya akan menjelaskan kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Password bersifat rahasia, sehingga diharapkan hanya pemiliknya lah yang tahu passwordnya. Setelah pemakai berhasil masuk ke dalam sistem atau login, pemakai akan mendapatkan hak akses sesuai dengan otoritas yang telah ditentukan. Terkadang, pemakai juga dibatasi oleh waktu. Misalnya, pemakai bisa mengakses sistem selain pada hari Minggu. Kontrol akses juga bisa berbentuk kontrol akses berkas. Sebagai contoh, administrator basis data saat mengatur agar pemakai X bisa mengubah isi berkas A, tetapi pemakai Y hanya bisa membaca isi berkas tersebut. Pada sistem internet yang terhubung ke internet, akses internet dari pemakai luar atau via internet dapat dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall dapat berupa program ataupun perangkat keras yang memakai akses dari luar internet. Selanjutnya, kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan atau dengan menggunakan teknik sniffer. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah lebih baik sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa diakses oleh yang berhak. Selanjutnya, DES atau Data Encryption Standard. DES merupakan teknik untuk melakukan enskripsi dan deskripsi yang dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 1970-an. Kunci yang digunakan berupa kunci privat yang bentuknya sama baik untuk deskripsi maupun enskripsi. Selanjutnya, public key encryption. Untuk mengatasi kelemahan sistem kripto simetrik, Whitefield, Divy, dan Martin Hellman memperkenalkan teknik yang disebut kriptografi kunci publik pada tahun 1976. Sistem ini merupakan model sistem kripto asimetrik. Selanjutnya, kontrol terhadap bencana. ZWAS dalam kurung 1008 membagi rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. Yang pertama, rencana darurat, rencana cadangan, rencana pemulihan, dan rencana pengujian. Rencana darurat menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi. Rencana cadangan atau backup plan menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. Rencana pemulihan atau recovery plan menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil. Yang terakhir, rencana pengujian atau test plan menentukan bagaimana komponen-komponen yang dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan. Selanjutnya, kontrol terhadap perlindungan terakhir. Kontrol terhadap perlindungan terakhir berupa rencana pemulihan terhadap bencana dan asuransi. Asuransi merupakan upaya mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya biasanya organisasi mengasuransikan gedung atau aset-aset tertentu dengan tujuan kalau bencana benar-benar terjadi. Selanjutnya, kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi wilayah yang dicakup oleh kontrol meliputi yang pertama masukan, yang kedua keluaran, yang ketiga pemrosesan, yang keempat basis data, dan yang terakhir telekomunikasi. Selanjutnya,
Kontrol masukan. Kontrol masukan digunakan untuk menjamin kekurangan data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Kontrol pemrosesan. Kesalahan dalam pemrosesan bisa terjadi sekalipun program dibuat dengan hati-hati agar bebas dari kesalahan. Kesalahan juga dapat terjadi karena gangguan pada komponen-komponen pemrosesan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kebenaran hasil pemrosesan kadang-kadang perlu dilakukan, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak benar, segera bisa diketahui. Selanjutnya, kontrol keluaran. Kontrol keluaran dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, kontrol basis data. Kontrol terhadap basis data antara lain dilakukan dengan cara yang pertama, penerapan kebijakan backup dan recovery. Yang kedua, penanganan transaksi melalui mekanisme rollback dan commit atau rollback adalah kemampuan basis data yang memungkinkan pengembalian ke keadaan sebelum sebuah transaksi dimulai. Jika suatu transaksi tidak berjalan dengan sempurna, sedangkan commit digunakan untuk memastikan bahwa data benar-benar telah dimutakhirkan pada basis data sekiranya sebuah transaksi telah berlangsung dengan sempurna. Yang terakhir, otorisasi akses yang mengatur orang tertentu hanya bisa melakukan tindakan tertentu pada berkas tertentu. Selanjutnya, kontrol telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan komponen yang paling lemah dalam sistem informasi.